Jadi kalau orang bicara tentang tawakal rezeki dari Allah dan sebagainya, baru benar tawakalnya kalau dia sudah ada usaha. Gak dibenarkan malahan, tanda itu tidak tawakal. Dia main-main tawakal, congkak. Nongkrong di rumah, min haitsu la yahtasib. Rizki datang. Allah, Allah, zikir, zikir. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian begini, duha, rizki, rizki. Gak usaha. Nggak dibenarkan. Rezeki dari Allah dan hanya dari Allah. Akan tetapi kita harus usaha dong, jangan congkak. Tawakal bohong itu tawakal orang nggak berusaha. Sebab yang akan kami singgung adalah justru dari dalam. Man yattaqillaha, kalau orang bertakwa kepada Allah akan dibuka oleh Allah pintu rizki. Dan takwa ada hubungannya juga dengan ketawakalan, pasrah bahwasanya Allah memberi rizki. Tapi yang harus kita mengerti, tawakal itu sifat amal zahir. Seperti halnya ikhlas itu sifat amal zahir. Enggak pernah beribadah, mana mungkin disifati ikhlas. Enggak pernah sedekah dikatakan ikhlas. Dari mana kisah ikhlas? Dia enggak pernah sedekah dikatakan ikhlas, ya enggak bisa dong. Sedekah dulu baru nanti ada sifat ikhlas akan disematkan, ditempelkan kepada pekerjaan sedekah. Jadi kalau orang bicara tentang tawakal rezeki dari Allah dan sebagainya, baru benar tawakalnya kalau dia sudah ada usaha. Gak dibenarkan malahan, tanda itu tidak tawakal. Dia main-main tawakal, congkak. Nabi pun suatu ketika menegur tentang seorang laki-laki yang dilihat oleh Nabi membawa onta. Tidak diikat itu onta. Lalu Nabi menegur, Pak, kenapa tidak kau ikat itu onta? Gaya dia, action. Tawakal ya Rasulullah. Tawakal. Enggak diikat. Iqil fatawakal. Ikat baru tawakal. Nongkrong di rumah. Min haitsu la yahtasib. Rizki datang. Allah, Allah, zikir, zikir. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian begini, duha, rizki, rizki, nggak usaha, nggak dibenarkan. Karena di balik usaha ini sebenarnya ada gerakan tolong menolong, yang semuanya punya nilai ibadah kalau orang faham. Jadi jangan dianggap Anda itu dagang, itu Anda mencari duit untuk pribadi Anda. Tapi sebetulnya tanpa Anda sadari, Anda memenuhi kebutuhan orang. Dan itu ada nilai pahala. Sehingga cukup Anda tidak bohong saja, ada untung, sudah dapat pahala. Yang jadi masalah bohong. Anda menjual barang dagangan Anda normal dengan harga normal, dia seneng kok, dia hajatnya terpenuhi, ada pahala. Jadi sebenarnya di balik perdagangan itu kalau Anda tulus kenal Allah, jadi pahala semuanya. Jangan bohong, kan yang dilarang, jangan bohong, jangan nipu, jangan, ini ada jangan-jangannya itu. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Ibu adalah teori zahirnya seperti itu. Akan tapi kita lanjutkan. Untuk menggapai ketakwaan yang sesungguhnya agar kita punya makhraj dalam segala hal. Kebetulan sekali kita akan masuki bulan mulia, bulan Ramadan, bulan la'allakum tattaqun, bulan untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Kita sambungkan dengan gaya pebisnis. Tinggal Anda harus menengok diri Anda sendiri. Jika satu negara atau perusahaan besar kemudian memberikan iming-iming kepada semua pekerjanya, tuh mobil, properti itu ada rumah senilai 1 miliar, itu digambar ada. Tapi ada bentuknya ada beneran. Ini ada uang tunai 1 miliar.
Dan banyak, jangan khawatir. Bagi yang serius selama sebulan ini untuk bisa bekerja. Seriusnya nggak perlu kalian nambah waktu, cuman kamu benar-benar serius saja. Nanti akan dipantau. Jangan telat waktumu, keluarnya yang tepat waktu. Kemudian ada beberapa tambahan pekerjaan yang harus kamu lakukan dengan serius. Dan dipantau semuanya pakai sistem komputer, radarnya radar hebat. Nanti tiba-tiba saja muncul, kamu berhak mendapat 3 miliar. Sementara kita itu orang yang pengen sukses, pengen punya mobil, punya properti, kemudian punya ini. Dan kita bisa bekerja. Kira-kira kalau kita memang mendambakan itu jejer uang tadi, mobil, kira-kira saya serius atau tidak? Pasti saya serius. Pasti serius karena termasuk, mohon maaf, orang pebisnis itu harus pandai membidik pasar. Ini prospektif enggak sih? Kalau saya dagang di sini seminggu saja saya dagang di sini, kayaknya keuntungannya lebih besar daripada 6 bulan di kota sebelah. Makanya pergi ke kota. Pasti begitu kalau dia orang pebisnis hebat. Dan aman lagi di situ. Aman, keuntungannya berlipat-lipat seminggu padahal. Atau anggap sebulan, saya sebulan di sini, saya berbisnis sebulan, mengalahkan keuntungan di saat saya berbisnis di kota sebelah sampai 1 tahun sekalipun. Kira-kira pindah enggak, berbondong-bondong enggak ke tempat yang di situ ada bisnis waktunya pendek tapi mendapatkan untung yang besar? Pindah atau tidak? Yakin? Yakin? Yang enggak pindah tentu dia pasti orang paling bodoh dalam berekonomi. Ada peluang bisnis untuk mengembangkan bisnisnya, ada pasarnya. Padahal itu hanya cerita hayal di sini. Sementara ada janji yang dahsyat dari Allah, dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda berdagang 1 bulan di bulan Ramadan, keuntungannya mengalahkan tahunan. Lah kok nggak rindu? Berarti betul tadi, orang yang bodoh bisnis dengan Allah, orang tidak cerdas bisnis dengan Allah. Maka dari itu, sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.